Bismillahirrahmanirrahim. Tamayyazu hatta fi mustalahatikum. Berbedalah kalian hingga dalam urusan ungkapan-ungkapan kalian. Harus berbeda dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Ungkapan orang muslim itu harus berbeda dengan mereka. Wa tamdil ayatu ila an-nasila ilal ayatil lati yadhkuru fiha li awwali marrah. Telah berlalu berbagai macam ayat dan kita sampai pada ayat yang disebutkan ya, ayat itu di awwali marrah, pada pertama kali. Apa yang disebut pertama kali? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wa hadza yatajalla fi qouli ta'ala, dan ini nampak pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Dilarang mengucapkan ra'ina, tapi dianjurkan mengucapkan unzurna dan wasma'u. Kenapa? Laqad kana al-yahudu yukhatibuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihim ra'ina. Karena orang-orang Yahudi di Madinah dulu itu menyapa Nabi dengan perkataan ra'ina. Apa makna ra'ina? Wa makna ra'ina ai artinya ra'i umurana. Makna ra'ina itu artinya ra'i umurana, perhatikan, uruslah urusan kami wahai Rasul. Walakinnahum kanu yaksuduna biha ma'nan say'an bilughatihim. Tetapi mereka orang Yahudi itu mengucapkan kalimat tersebut dengan maksud yang buruk. Artinya apa maksud yang buruk itu? Isma la sami'tu. Isma la sami'tu, dengarkanlah, la sami'tu, saya tidak mendengar. Ai ta'ni syai'an minar ra'unah, artinya sesuatu yang bersifat ejekan. Jadi ra'ina itu maknanya bagus, tapi dengan ungkapan yang khas itu bermakna ejekan kepada Nabi. Wa man lam yafhamu lughatahum wa la ya'rifu ma yaqsuduna. Jika orang itu tidak paham bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi itu ketika mengucapkan ra'ina dan tidak mengerti maksud mereka, yadhunnu, maka orang itu bakalan menyangka bi annahum yaqulu lin nabi ra'i umurana, akan menyangka bahwa orang Yahudi itu sedang bilang kepada Nabi agar Nabi itu memperhatikan urusan mereka. Wallahu jalla wa ala yaqulu lis-sahabah. Maka Allah kemudian bilang kepada para sahabat Nabi, la taqulu ra'ina, janganlah kalian itu mengucapkan la taqulu ra'ina, janganlah mengucapkan ra'ina. Walakin qulu unzurna, tapi bilanglah kepada Nabi unzurna. Wal kalimatani, dua kalimat itu sebenarnya antara ra'ina dan unzurna tahmilanil makna nafsahu, itu mengandung makna yang sama. Ra'ina dan unzurna secara literal itu memiliki makna yang sama. Walakinna dzalika taghyirun ya fil mustalah, tapi itu kemudian memiliki makna berbeda fil mustalah dalam ungkapannya. Cara ungkapannya itu memberikan makna yang berbeda terhadap makna kata yang sama. Wa ka'annal makna, dan seolah-olah pengertian dari ayat tadi itu tamayyazu, berbedalah kalian hatta fi mustalahatikum,
hingga dalam urusan ungkapan-ungkapan bahasa kalian. Wallahu ta'ala yuridu ayyufhimana bi annal ummata sabiqata qad waqa'at bi akhta'in syadidah. Dan Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa umat terdahulu itu telah jatuh ke lubang kesalahan yang sangat dalam. Fala tattabi'uha, maka jangan ikuti mereka, wala tuqalliduha, dan juga jangan mengekor kepada mereka. Wa tamayyazu anha, berbedalah dengan mereka, hatta fi mustalahatikum, hingga dalam urusan ungkapan-ungkapan, dalam urusan bahasa. Ini konteksnya dengan orang Yahudi ya, yang kemudian dibawa oleh sang mufassir itu tidak hanya dengan Yahudi di masa Nabi, tapi juga dengan Yahudi masa sekarang, yang sebagian besar itu adalah sesat. Maka berbeda dengan mereka itu tidak hanya dari segi urusan akidah pemikiran, tapi juga dalam hal-hal yang nampak sepele, yaitu ungkapan-ungkapan, idiom atau bahasa-bahasa, agar tidak serupa antara orang Muslim yang selamat dengan orang Yahudi yang sesat. Tuh. Wahuna alaqatun ma'a suratil Fatihah, dan ini, pesan ini, pemahaman ini itu berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Hina yatlubul mu'minu, ketika orang mukmin itu meminta, berharap kepada Allah, alla yakuna misla Bani Israel, agar mereka itu tidak seperti Bani Israel yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang dimurkai oleh Allah dan sesat. Nyambung masih dengan Al-Fatihah ini. Wa ta'ammalu, maka renungkanlah sababal yaum, para pemuda hari ini, kaifa tuqallidu al-umam al-ukhra, bagaimana engkau ikut-ikutan umat-umat yang lain. Wa kaifa tuqallidul gharibah, engkau ngekor, ikut-ikutan barat. Fi atfahish asya, hingga dalam urusan-urusan yang sepele. Bainamallahu ta'ala, padahal Allah ta'ala yu'allimuna an natamayyaza, hatta fi mustalahatina, padahal Allah itu mengajarkan kepada kita agar kita itu berbeda dalam bahasa ungkapan dengan orang-orang barat dan juga umat-umat yang lain, yaitu umat Bani Israel yang dianggap al-maghdub, yang dimurkai, dan dhalin, dan sesat itu. Wa ba'da dzalika ta'addadatil ayatu, setelah itu kemudian sekian banyak ayat, allati tuhaddiru minat tab'iyah, yang mengingatkan, mewaspadakan agar tidak mudah ikut-ikutan. Li'annaha tabda'u bil asya'is tsanawiyah. Ikut-ikutan itu biasanya dimulai dengan hal-hal yang menengah, hal-hal yang sepele. Walan tantahiya illa bil kufri wal iyadzi billah, dan tidak akan berakhir ikut-ikutan itu sampai kemudian ikut dalam urusan kekafiran. Orang muslim ikut kepada orang kafir dalam urusan yang nampak sepele, itu akhirnya biasanya juga ikut dalam urusan akidah, ikut kafir juga. Ini wal iyadu billah, mudah-mudahan dijauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kufara. Ini dalilnya, begitu banyak orang-orang dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, yang sangat menginginkan kalian, wahai orang mukmin, setelah kalian itu beriman kepada Allah, kembali kafir seperti dahulu kala. Na'udzubillah min dzalik. Bedai mereka agar kita itu tidak sama dengan mereka, dan kita itu tidak ikut mereka di dalam urusan-urusan sepele hingga urusan akidah. Na'udzubillah min dzalik.